Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Baik, pada pertemuan dan kesempatan kali ini kita akan mengobrol dengan orang nomor 2 di Jember, yaitu seorang wakil bupati yang berdarah biru, keturunan seorang kiai, mantan Rois Am PBNU tahun 1984 sampai 1991, yang bernama di sisi saya, yaitu Gus atau yang biasa dipanggil Kiai Haji Balia Firjon Barlaman. Baik, langsung saja kita akan bertanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat saya. Begini, Niki mau bertanya-tanya tentang sejarah awal berdirinya Ponpes Talangsari, serta Talangsari ini kan tepat berada di jantung kota Jember. Awal mula berdirinya Talangsari ini jenengan selaku cicit kalau nggak cucu dari Haji Muhammad Siddiq, cucu ya, yang mana kami semua selaku warga Nahdliyin ini ingin mengetahuinya lebih dalam dan lebih singkatnya menurut panjenengan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya dari channel Ar-Rufa Official, pertama kami nyampaikan terima kasih ahlan wa sahlan bihudurukum di tempat kediaman almarhum Mbah Siddiq. Kedua kalinya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan penjelasan sejarah singkat seputar Pondok Pesantren As-Siddiqi Putra ini. Beliau Mbah Siddiq itu lahir tahun 1854 Masehi. Kemudian hijrah ke Jember ini tahun 1884. Itu sudah masuk Jember. Nah, beliau wafi riwayatin, dalam satu riwayat ini diceritakan bahwa Mbah Siddiq itu pernah bermimpi bertemu dengan diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk ke Jember, jalan ke timur. Di sana ada daerah Jember itu, dengan bahasa yang maknanya luas atau lapang. Artinya sampai masuk di Jember tahun 1884. Jadi beliau usia 30 tahun waktu itu. Beliau singgah di beberapa tempat di Jember. Setiap tempat yang disinggahi, beliau mendirikan masjid, kemudian ngajak masyarakat untuk melakukan peribadatan yang saat itu masih animismenya masih kuat. Jadi ateismenya juga masih kuat, masih mempertuhankan macam-macam selain Allah. Tauhidnya yang tidak ada lah. Kemudian begitu kuat ini sudah berjalan baik, jamaahnya ditinggal lagi, pindah ke satu tempat lain. Sampai tidak kurang di Jember ini ada sekitar 28-an lah masjid yang dirintis dan dibangun oleh Mbah Siddiq. Termasuk juga konon Masjid Jamek itu dulu awalnya juga Masjid Jamek Jember itu. Ada di Masjid Bintoro, ada di Arjasa, ada di Talangsari. Terus kemudian tahun 1915 ini mendapatkan wakaf tanah di sini nih. Ini mulai tahun 1915 beliau kemudian mendirikan surau, waktu itu surau dengan pondok, karena ketika mengajar di beberapa tempat itu kemudian begitu Mbah Siddiq pindah lokasi di sini, ini kemudian banyak santri yang kemudian berguru pada beliau, nyantri pada beliau. Nah, dibikinlah kamar itu. Sebelumnya enggak langsung bikin kamar, enggak. Dari 1915 itulah kemudian di sini waktu itu masih rawa-rawa semua ini. Nah, jalan di depan ini yang membuka itu beliau Mbah Siddiq. Sehingga kemudian nama beliau diabadikan sebagai nama jalan. Karena dulu ini daerah rawa ini.
masih hutan belantara. Bisa dibayangkan tahun 1884 Masehi. Nah, baru 1915 ini pindah di sini. Jadi ini masih rawa, masih hutan belantara. Nah, Mbah Siddiq sehari-harinya itu berdagang, ya, berdagang di pasar. Nah, tetap aktivitas ikhtiar lahiriah, bekerja dan sebagainya itu kasab itu dilakukan oleh Mbah Siddiq. Tapi sore itu kemudian ngajar di sini. Nah, dari 1915 itulah kemudian lambat laun semakin banyak yang nyantri di sini, kemudian santri-santrinya juga banyak yang menyebarkan ajaran agama Islam, khususnya ala ahli sunnah wal jamaah. Karena beliau itu dulu santrinya Kiai Khalil, Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau lebih dulu mondok di sana dibanding dengan Kiai Hasyim, jadi seniornya Kiai Hasyim di pondok. Karena itu ketika kemudian mau mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim meminta kepada beliau untuk ikut terlibat. Tapi karena beliau sudah punya aktivitas di sini, hanya diistikhorai, kemudian menugaskan putranya yang bernama Kiai Mahfud untuk Kiai Mahfud Siddiq untuk mendampingi Mbah Siddiq. Nah, itulah kemudian beliau berkhidmah kepada Kiai Hasyim, Kiai Mahfud ini, karena beliau menguasai beberapa bahasa, termasuk bahasa Belanda, bahasa Inggris. Nah, beliaulah yang menjadi istilahnya sebagai delegasi dari Mbah Hasyim ketika ada pertemuan-pertemuan dengan Belanda, nah itu yang menjadi delegasi wakil dari Kiai Hasyim ya, beliau ya. Sampai beliau dijadikan ketua Tanfidiyah untuk yang pertama kali. Jadi itu, nah kemudian ini berkembang. Nah, memang di sini ini karena waktu itu waktu itu memang suasananya, situasinya memang berbeda. Artinya yang dibutuhkan saat itu tidak hanya ilmu agama, tapi termasuk ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan, kesaktian itu. Nah, karena itu kemudian Mbah Siddiq itu memfokuskan pondok ini untuk ibadah dan ubudiyah sekaligus ngaji, sehingga pendidikan model klasikal ini tidak ada. Misalnya ibtidah, sanawiyah itu di pondok ini tidak ada. Jadi murni ngaji sorokan, kemudian penekanannya pada ibadah dan ubudiyah. Itu dipertahankan terus sampai zamannya alih generasi, dari putra ke putra sampai terakhir almarhum bapak saya itu yang mengasuh terakhir. Begitu bapak meninggal, kemudian diserahkan kepada cucu yang tertua dari keluarga. Nah, lambat laun sampailah kepada saya sebagai cucu yang terakhir. Jadi boleh tahu jenengan ini yang keberapa, pengasuh keberapa? Saya dari Mbah Siddiq, kemudian dilanjutkan oleh Kiai Abdullah Siddiq. Setelah Kiai Abdullah Siddiq, kemudian mungkin sebelumnya ada Kiai Ahmad Husairi mungkin. Saya tidak tahu persis itu sejarahnya, karena beliau ada di Glemor. Nah, kemudian baru bapak, baru saya mungkin ini keempat atau kelima mungkin, Dan saya juga pernah mendengar katanya beliau itu almarhum Kiai Muhammad Siddiq itu katanya hafid Quran. Betul, beliau hafid Quran itu karena seringnya membaca Quran. Selama berdagang di pasar, beliau selalu daimul wudu. Ketika tidak ada pembeli, beliau manfaatkan untuk deres. Memang sukanya beliau Al-Quran dan sholawat. Al-Quran dan sholawat itu yang sholatnya ya dalail itu. Jadi Al-Quran terus setiap pekan, satu pekan sekali itu hatam,
Yang itu diteruskan oleh almarhum bapak saya. Jadi malam Jumat itu hatam, Jumat pagi dimulai ngaji lagi. Terus nanti malam Kamis sore itu hatam, malam Jumat hataman itu besok, begitu seterusnya. Nah, dari seringnya beliau membaca Quran sampai beliau oleh Allah diberi hafal. Jadi tidak secara khusus menghafalkan Quran, tapi karena seringnya beliau membaca sampai kemudian hafal. Ya, alhamdulillah. Nah itu jadi kegemaran beliau itu sholat jamaah, kemudian baca Quran, baca sholawat dan taibul wudu. Nah ini yang. Dan ini yang kemudian ditularkan atau diwarisi lah oleh santri-santri, juga oleh keturunan-keturunannya. Ini terutama memang sholat jamaah. Sampai yang terakhir Bapak itu nyampaikan pesan kepada santri-santri dan untuk keluarga, kamu jadi apa saja, di mana saja, saya ridho. Walaupun kamu jadi tukang ngarit, asal 4 prinsip ini kamu pegang. 1, sholat berjamaah. 2, tiap hari membaca Al-Quran. 3, tiap hari membaca sholawat, iksaru sholawat alal akol, ini 300 kali. Terus kemudian jangan berbuat dolim. Nah, 4 hal ini kepada pesan kepada putra putrinya, kepada cucunya, juga kepada santri-santri. Kamu jadi apa saja saya ridho, asal 4 hal ini kamu lakukan. Dan guru kita semua, Kiai Jamat Mirza Kisah itu pernah mondok di sini kalau tidak salah, di Al-Fatah. Ya, di Al-Fatah, cuma ngaji juga ke sini karena Astra dengan Al-Fatah, Siddiqi Putra ini dengan Al-Fatah itu masih saudara. Jadi menantu Mbah Siddiq itu Kiai Dhofir. Kiai Dhofir itu menantu Mbah Siddiq. Nah, beliau mendirikan pondok di sebelah. Jadi cikal bakal pondok-pondok di sepanjang jalan ini ada dulu namanya Alawiyah, sekarang Zainab Siddiq, Pondok Putri. Ya, kemudian ada Al-Fatah, ada As-Siddiqi Putri, itu semua embrionya dari sini. Jadi ini pondok sepuhnya di lingkungan Talangsari ini ya, pondok ini As-Siddiqi Putra ini. Terus ini lagi Gus, Kemenak pernah merilis indeks intoleransi di Jawa Timur di bawah rata-rata nasional. Apa langkah Anda untuk memberikan ideologi Aswaja, An-Nahdiyah khususnya, yang tawassut, tawazun dan tasamuh untuk menangkal intoleransi dan radikalisme di Kabupaten Jember ini khususnya? Ya, jadi saya kira ada 3 hal yang perlu untuk dirawat dan dipertahankan, yaitu trilogi ukhuwah. Trilogi ukhuwah ini saya yakin akan mampu menangkis dan menangkal intoleransi di kalangan sebagian umat Islam. Apa itu? Pertama, ukhuwah Islamiyah, bahwa siapapun asal dia Islam adalah saudara kita. Diperluas lagi, ini ukhuwah watoniyah. Siapapun walaupun dia bukan orang Islam, kalau satu daerah dengan kita, sama-sama Jembernya, sama-sama Indonesianya, itu masih saudara kita. Terlepas dari etnis apa saja, suku apa saja, agama apa saja, asal dia orang Indonesia, itu saudara kita. Yang ketiga, ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Siapapun asal itu namanya manusia, bukan hewan. Nah, walaupun itu dari negara manapun juga, negara Eropa maupun dari Cina sekalipun, itu tetap saudara kita, karena sesama manusia. Jika 3 hal ini betul-betul difahami, dan ini ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi dan dicontohkan langsung oleh beliau. Bagaimana beliau kemudian memperlakukan orang-orang non-muslim saat itu, Yahudi, Nasrani, melalui piagam Mitsaqul Madinah, piagam Madinahnya. Ya, ini bisa menjadi kalau disimpulkan ya 3 persaudaraan itu tadi. Kalau ini dikembangkan dan difahami, saya yakin intoleran itu lambat laun bisa dikikis. Karena apa? Islam ini tidak ada paksaan. Adanya intoleran itu karena kita merasa mungkin dalam pandangan orang lain ini dianggap tidak apa-apa, dalam pandangan kita ini apa-apa.
Nah, ini kemudian kita bertindak agak ekstrim. Nah, itu bisa jadi karena pemahaman yang tidak kurang pas. Gitu. Jangankan terhadap soal perbedaan pendapat, gitu. Soal ideologi, ketika dia itu berbeda dengan kita tidak boleh untuk memaksa mereka. La ikrah fiddin, lakum dinukum waliyadin. Ini semua ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita ini penuh toleransi. Karena Islam kalau betul-betul dicerna, dipikir dengan pikiran yang jernih, semua akal sehat pasti menerima Islam. Pasti menerima Islam. Karena Islam ini sesuatu yang tidak bertentangan dengan akal. Dan itu logis sekali. Ibarat aturan, misalnya ada aturan misalnya perpres, peraturan presiden misalnya. Presiden yang dulu kemudian diganti dengan presiden berikutnya, maka aturan yang berlaku itu aturan presiden yang terakhir. Saat ini presiden kita Jokowi, tentu kita tidak boleh menggunakan perpres zamannya Pak Soekarno atau zamannya Pak Soeharto yang sudah tidak berlaku karena sudah diganti dengan perpres yang zamannya Pak Jokowi. Nah, karena nafasnya sama. Demikian juga agama. Dulu ada agama Yahudi, ada Nasrani, ada agamanya Nabi Musa, diganti dengan agamanya Nabi Isa, dan terakhir agamanya Nabi Muhammad SAW, tidak lain adalah Islam. Ini adalah estafet sebetulnya. Sehingga saat ini tidak dibenarkan kalau ada orang beragama selain agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah dan yang diterima oleh Allah ini adalah agama Islam. Ini bukan kok kemudian memaksakan memaksakan kehendak atau pemahaman, enggak, bukan. Karena apa? Isinya agama-agama yang dibawa oleh para nabi itu satu sama, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Nah, maka kemudian ketika ada aturan yang sama dari nabi yang dibawa sebelumnya kanjeng Nabi mengajak sama-sama tauhid, maka tentu aturan yang terakhir inilah yang digunakan. Nah, jadi agama Nasrani itu benar zaman Nabi Isa. Agama Nabi Musa itu benar, betul, dan baik pada zamannya Nabi Musa. Tapi ketika zamannya Nabi Isa, orang yang masih berpegang teguh kepada ajarannya Nabi Musa, ini sudah tidak dibenarkan, tidak baik. Karena apa? Karena sudah ada milah pengganti, ada agama pengganti, yaitu agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka pengikut Nabi Musa itu harus mengikuti ajaran Nabi Isa. Demikian pula ketika kemudian lahir kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, membawa agama Islam, maka seluruh pengikut Nabi Isa itu harus mengikuti ini. Karena apa? Sumbernya sama. Tidak bisa dikatakan semua agama benar sehingga saya berhak dong untuk ikut agama ini. Ya, itu pendapat pribadi, bukan pendapat dari perspektif agama. Itu pun dipersilakan oleh Islam. Ya, silakan kalau Anda memeluk agama lain, cuma Anda tidak akan terima. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan, cuma Anda tidak akan diterima. Ini wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu. Siapa yang beragama selain agama Islam maka tidak akan diterima oleh Allah. Tapi Anda mau beragama selain Islam, silakan. La ikrah fiddin, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, ya bagi kami agama kami. Bahwa nanti Anda di akhirat itu akan menyesal karena tidak mengikuti petunjuk misalnya, yaitu resiko Anda sendiri. Nah, disinilah kemudian ketika kita memahami betul tentang Islam, maka saya kira tidak ada intoleran, itu tidak ada. Adanya orang intoleran itu karena mungkin satu, pemahaman agama yang tidak tepat. Kedua, ada doktrin dan ajaran yang ekstrim. Kalau tidak sama dengan saya, ini musuh. Nah, ini keliru. Nah, kalau tiga dimensi persaudaraan itu dikembangkan, insya Allah kita akan toleransi. Nah, ini harapan kami khususnya di Jember. Ini pemahaman soal keagamaan ini penting sekali. Bagaimana beliau Kiai Hasyim pernah menyampaikan pesan ini kepada santri-santrinya, termasuk diantaranya bapak saya, karena almarhum bapak saya ini santri beliau, santri Kiai Hasyim. Beliau menulis langsung apa yang disampaikan oleh Kiai Hasyim.
Al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Nah, ilmu itu termasuk bagian dari agama. Karena itu lihatlah dari siapa kamu mendapatkan informasi agamamu. Nah, jadi tidak hanya sekedar orang bisa mengeluarkan hadis, apal Quran, ayat-ayat dan sebagainya, kemudian dijadikan guru, dijadikan panutan. Lihat dulu, jangan dulu seperti itu. Nah, sehingga ketika kita salah di dalam berguru, nah ini kita bisa menjadi orang yang mungkin ekstrim, mungkin nah itu tadi, mungkin intoleran dan sebagainya. Karena memang sudah disinyalir, sudah disinyalemenkan oleh Kanjeng Nabi bahwa Islam itu akan pecah jadi 73 golongan. Nah ini, semua masuk neraka kecuali satu. Nah, yang mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Tinggal sekarang, mari kalau semua mengklaim saya ini sesuai ajaran Kanjeng Nabi, mari kita komparasikan mana yang lebih dekat dengan ajaran Rasul. Anda mengaku paling dekat membela ajaran Rasul, tapi ternyata perilakunya tidak sama, suka mencela, suka mencaci maki. Kanjeng Nabi tidak begitu. Nah, di Indonesia ini, nah, Jamiah Nahdlatul Ulama ini adalah salah satu, nah, bukan satu-satunya, ya saya sampaikan salah satu yang berupaya untuk betul-betul mempertahankan ajaran Kanjeng Nabi, baik akwaliyah, ahwaliyah maupun fi'aliyahnya, i'tiqadiyahnya juga. Nah ini penting untuk disampaikan karena itu pondok-pondok pesantren ini perlu untuk menyampaikan ini agar santri itu tahu, sehingga model talaki, belajar agama secara langsung ini penting. Tidak cukup hanya dengan YouTube atau Google, belajar dari internet. Ini berbahaya sekali, karena bisa salah paham itu tadi, salah paham. Kalau dengan ada guru kan bisa dibimbing, bisa diarahkan. Oh, enggak begitu caranya, enggak begitu, jangan. Sorokan, bandongan. Ya, sekaligus kalau di pesantren itu kan talaki bisa bertemu dengan guru, bisa langsung berhadapan dengan guru, sehingga tahu bagaimana perilaku guru, sikapnya guru kayak apa. Karena bisa saja orang menyampaikan materi baik, tapi perilakunya tidak sesuai dengan materi yang disampaikan. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, yang diajarkan baik, sabar, tapi orangnya tidak penyabar. Ya kan sudah kontradiksi. Nah, disinilah pentingnya lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Untuk bisa mengetahui lisanul hal, ya harus talaki. Nah, kaitan dengan itu, kita juga sebenarnya agak prihatin ketika kemudian ada sistem pendidikan yang sekarang ini terpaksa harus melalui daring, sehingga antara murid dengan guru ini tidak bisa bertemu, tidak bisa melihat, mengamati bagaimana perilaku guru dan sebagainya. Ini kami prihatin. Kalau ini berlarut-larut, saya khawatir akan terjadi kemerosotan moral, akan terjadi istilahnya lost generation, santri, murid nggak ngerti karo guru ini rawan. Nah, kita akan mencoba untuk bagaimana agar situasi ini segera berakhir, khususnya mana COVID-19 ini. Oke, saya kira itu. Kalau boleh saya mengambil kesimpulan bahwa 4 pesan dari Kiai Muhammad Siddiq itu terhadap cucu-cucunya saat cicit-cicitnya, yaitu daimul wudu, kemudian ikhtarus sholawat, jangan berbuat dolim kepada orang, sholat berjamaah, ya, itu baca Quran dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu tidak ada paksaan dalam beragama, tetapi orang Islam itu agama yang mudah dan ramah, bukan yang marah-marah. Baik, untuk acara penutup saya minta kesediaannya kepada beliau untuk mendoakan channel YouTube Ar-Rufa ini serta sekaligus bentuk dukungan beliau. Ya. Monggo. Ya, terima kasih kepada seluruh pemirsa. Jangan lupa dukung Ar-Rufa Official. Mohon maaf masih belum terbiasa. Ar-Rufa Official ini salah satu media untuk kita berdakwah secara online. Karena itu ini perlu dan penting untuk didukung dengan cara like dan subscribe. Ya, mudah-mudahan
tekanan Anda pada like, tombol like dan subscribe ini menjadi amal baik panjenengan untuk sebagai bagian daripada dakwah kita secara online. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.